Oke teman-teman, selamat datang lagi video elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup TV dan soundbar. Ini kita akan menggunakan TV dan soundbar dari Sony, dan TV-nya dengan tipe 65X 85K, dan soundbarnya juga dari Sony dengan tipe HDG 700. Jadi kebetulan kita pas setup ya TV dan soundbar ini dengan posisi yang sama di sini. Dan seperti biasa di sini untuk video setup kita akan menjelaskan dari segi TV dan sedikit mereview ya, dan tentunya untuk soundbar juga kita akan jelaskan sedikit apa saja yang jadi keunggulan dari masing-masing item yang akan kita jelaskan hari ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Untuk yang pertama di sini kita mulai dari TV-nya teman-teman ya. Jadi ini penampilan TV dari Sony dengan seri KD65X 85K. Jadi ini merupakan seri keluaran tahun 2022 teman-teman ya. Sementara seri penggantinya belum masuk, mungkin di pertengahan bulan ini akan masuk ya, atau bulan depan lah istilah di awal bulan. Oke, di sini kita bisa lihat untuk resolusinya sendiri dari TV ini dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR, dilengkapi dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Nah ini jadi kalian untuk pecinta gaming, TV ini tentunya sangat cocok untuk kalian menjadi pilihan ya. Dan di sini juga untuk prosesornya dia tetap menggunakan X1 prosesor, dan di sini juga dia untuk color picture-nya dia sudah menggunakan Triluminous Color. Ini dia tipenya ya, di tipe X85K berukuran 65 inch. Dan untuk seri ini dia tersedia mulai dari 65, 85, 75, dan 55 inch. Oke. Di prosesornya, ini untuk color picture-nya sudah menggunakan Triluminous Color Pro, dan Motion Flow XR-nya dia mencapai 800 teman-teman ya. Dari segi speaker dia sudah menggunakan X-Balance speaker, sudah support dengan Dolby Atmos tentunya. Dan untuk OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV. Nah ini nanti kita feel juga ya untuk tampilan menu dari Google TV-nya. Dari tampilan layar di sini dia menggunakan frameless ya, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggir TV-nya. Dan untuk panel layarnya sendiri di sini dia sudah menggunakan hard IPS panel. Kita bisa lihat nih tampilan layar. Oke, bisa lihat dari atas ke bawah, dan dari depan pun tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kita terakhir akan spill ya, ketika TV ini kita setup dengan soundbar, suara dan gambarnya kita akan tes juga. Oke, itu dia tampilan depannya. Sekarang kita coba spill untuk tampilan bagian belakangnya. Tampilan kurang lebih seperti ini. Dari segi bahan dia masih menggunakan bahan plastik tapi cukup solid di bagian belakangnya, dan terdapat ventilasi di bagian belakangnya agar TV tidak gampang overheat ya. Mounting bracket pun juga udah ada. Di sini dapat lubang untuk lubang skrupnya. Di sini untuk kabel powernya juga sudah plug and play. Dan di sini juga terdapat lubang ventilasi lagi untuk mesin TV-nya agar tidak terlalu gampang overheat. Dan untuk portnya sendiri di sini kurang lebih dia banyak banget ya. Ada dua slot untuk USB, baik USB standar maupun USB 3.0. Kabel optikal pun juga sudah ready untuk audio ya. Headphone jack juga udah ada, video in untuk gambar juga udah ada. Dan untuk HDMI dia kurang lebih ada 4 slot. Ada 2 HDMI standar dan ada 2 HDMI 2.1, baik di HDMI 3 dan HDMI 4-nya. Jadi ini yang berperan penting ketika kalian ingin bermain PS5 ya. Ini sangat berpengaruh untuk pergerakan gambarnya dan untuk menjamin kualitas pergerakan gambar tetap smooth dan tidak patah-patah. Kita bisa lihat ya, DARC 120 Hz baik di HDMI 3 maupun HDMI 4-nya. Untuk koneksi ke internet di sini juga dia ada koneksi kabelan. Jadi kalian bisa fungsikan di sini kabelannya ya, atau internet bisa kalian colokkan kabel. Dan jadi untuk port antena ya. Jadi kalian bisa menonton siaran digital tanpa menggunakan set-top box lagi. Karena TV ini sudah merupakan TV digital ya. Dari segi tampilan kaki kurang lebih seperti ini. Dia bahannya plastik tapi cukup solid, menggunakan bentuk V seperti ini tampilannya. Untuk posisi speaker dia berada di bagian bawah. Beda dengan seri 90 yang di dalam layar ya. Di seri 85 ini dia masih standar berada di bagian bawah, tapi dia sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos. Di sini juga kita bisa cek untuk konsumsi listrik dari TV ini kurang lebih 296 watt, dan mungkin perakitannya dia udah made in Malaysia ya. Nah ini dia. Oke, ini buatan Januari 2023. Ini merupakan seri di tahun 2022 ya. Oke, di bagian belakangnya sekarang kita coba spill untuk tampilan menunya teman-teman ya dari TV ini. Sip, langsung saja kita lanjut. Oke, jadi sekarang kita akan spill untuk tampilan menu dari TV ini teman-teman ya.
Jadi kurang lebih tampilan menunya di Google TV kurang lebih hampir sama. Di sini untuk aplikasi setelannya seperti ini ya. Ada Netflix, ada Prime Video, ada YouTube, video.com, ada Apple TV, dan tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya di sini. Ini juga masih banyak ya. Dan tentunya kalian juga bisa menambahkan aplikasi di kolom aplikasi ini. Baik itu game, entertain, dan lain-lain, semua kalian bisa download di sini ya. Nah, jauh lebih lengkap. Nah, ini kita bisa lihat tampilan aplikasinya. Dan di sini juga di beranda kita bisa lihat ada video-video yang direkomendasikan dari Prime Video, dari Apple TV, YouTube, HBO Go, video.com, dan tentunya masih banyak di sini video-videonya ya. Dan channel-channel TV berlangganan. Oke, untuk di bagian settingan cuma seperti segini aja teman-teman ya. Ini dia untuk settingannya. Di sini ada pengaturan, beberapa pemberitahuan, pengaturan gambar, mode gambar, masih banyak aplikasi dan settingan lainnya di sini. Baik itu audio, wifi, bluetooth, semuanya akan muncul semua di sini. Oke, sudah bagian settingannya. Sekarang kita lanjut ke tahap istilahnya penjelasan dari soundbarnya di HTG 700. Oke. Di soundbar di sini kita akan menjelaskan soundbar dari Sony di seri HTG 700 ya. Ini merupakan soundbar Sony support dengan 3.1 channel yang sudah support dengan Dolby Atmos to DTS:X soundbar ya. With wireless soundbar nih kita bisa lihat ya tampilannya di sini. Subwoofer ya. Dengan power listrik dia bukan power listrik sih, power suara, power output suaranya dia mencapai 400 watt. Sudah lisensi Dolby Atmos dan tentunya sudah ada kompatibel Dolby Vision ya untuk gambarnya. Di sini untuk jenis suara dia sudah menggunakan virtual meningkatkan surround sampai 7.1.2 channel. Untuk portnya sendiri dia sudah support dengan Bluetooth dan HDMI. Di sini kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di setiap pembelian kalian akan mendapatkan dua item, mulai dari center dan subwoofernya. Nanti kita akan spill juga untuk subwoofernya. Di sini dia penutupnya ini menggunakan bahan metal, bagian atasnya dia menggunakan tekstur kulit jeruk ya, bahan plastik lah istilahnya, cukup solid juga untuk bahannya dengan label Sony di sini. Dan tentunya soundbar ini bisa kalian tempel di dinding ya. Ini dia ada mountingnya, kalian tinggal menambahkan strap atau baut di tembok dan kalian bisa menggantungnya. Dari segi port, di sini dia juga cukup lengkap. Kita bisa lihat di sini ada optical, ada USB update ya, jadi bukan USB playback. Di sini juga ada untuk HDMI, ada dua, jadi kalian bisa tinggal buka stiker itu juga ada HDMI in-nya juga. Itu dia. Untuk dari segi kabel power dia sudah menggunakan plug and play. Sini ya, kita bisa lihat. Ini juga ada lubang skrup untuk tempel di tembok. Oke, itu dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Dari soundbar centernya. Untuk settingan, dia full berada di bagian atas ini. Yang pertama itu ada tombol power, ada tombol input, ada tombol Bluetooth, dan volume. Volumenya dia mencapai 100 teman-teman ya. Di sini untuk jenis speakernya, center speaker, quad vocal clarity, 3.1 channel, sudah menggunakan teknologi vertical surround engine ya, sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos DTS:X. Oke, dan layarnya dia berada di sini. Nah, ini dia. Oke, jadi kita akan tes suaranya. Dan sekarang untuk subwoofer kurang lebih tampilan seperti ini. Dia sudah wireless subwoofer ya. Ini dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia menggunakan bahan partikel di bagian atasnya. Ini menggunakan plastik. Ada ini kalau warna hijau artinya dia sudah terkonek teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat. Dan untuk penutupnya dia sudah menggunakan full metal di sini serta ada lamang glossy di sini ya untuk lubang di sini. Oke, dari samping kurang lebih seperti ini tampilannya. Dari belakang seperti ini. Ini ya. Oke, itu dari soundbarnya. Sekarang kita langsung saja tes atau setup suara soundbarnya. Kita akan dengarkan ya ketika terkoneksi dengan TV Sony dengan seri KD65X85K ini. Sip, langsung saja kita lanjut. Jadi langsung saja kita tes untuk kualitas suara dari TV Sony ini ketika kita koneksikan dengan soundbar di seri HTG 700 ini teman-teman ya. Kita langsung saja menggunakan demo dari Sony. Buka ini ya. Nah, ini kita kencengkan dulu volumenya. Nah, ini ya. Jadi ini dia untuk kualitas suaranya, bisa kalian nilai sendiri. Nah, ini ya.
banget suaranya ya. Oke, jadi itu saja untuk tahap pengetesan gambar dan suaranya ya ketika TV Sony ini kita sambungkan dengan soundbar Sony di HTG 700. Dan terakhir sekarang kita juga akan spill untuk harga terupdate-nya dari masing-masing item ini ya. Yang pertama di sini untuk TV-nya sendiri harganya itu di kisaran 13.499.000 dengan tipe KD 65X85K, dan untuk soundbarnya di Sony dengan seri HTG 700 harganya itu di kisaran 6.306.000 ya, 050. Sudah include dengan cashback 700.000. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai setup TV dan soundbar dari Sony dengan seri KD65X85K untuk TV-nya dan soundbarnya dengan seri HTG 700. Untuk kalian juga jangan lupa tentunya dukung channel saya terus teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.